أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Surat Ali Imran ayat 73 dan 74. Qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i min bani Israila wa qala samtuka 'anil batili li saumun wa hifdzukal jawariha 'anil maharimi li salatun wa iyasuka 'anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adza 'anil muslimina li jihadun. Dikatakan Allah telah memberikan wahyu kepada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi kaum Bani Israel. Allah berfirman, diamnya kamu dari kebatilan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan berpuasa. Kamu memelihara anggota badanmu dari hal-hal yang diharamkan karena aku sama dengan sholat pahalanya. Putus harapan kamu dari makhluk, tidak mengharapkan bantuan orang lain karena aku, pahalanya sama dengan pahala bersedekah. Terpeliharanya kamu dari perbuatan yang dapat menyakiti hati sesama muslim karena aku, pahalanya sama dengan pahala jihad. Bisa dilihat nanti, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan harta dan ilmu yang banyak, yang dermawan kita. Surat kedua ayat 260 sampai 274.
Dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang terbaik. Surat Ali Imran ayat 102 sampai 200. Dan juga termasuk solusi maraknya tawuran, maraknya perbuatan keji dan mungkar, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi di Al-Baqarah 197, hindari perbuatan RFJ, rafas, fusuk, jidal dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikutilah umat yang terbaik. Ini sebagai solusi. Dan juga marilah kita BCA dan sholat setia di surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim babarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada saat ini kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorjo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta umat Islam untuk mencintai Al-Quran yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada seluruh perbuatan yang baik, dan Allah jauhkan umat ini dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 73 dan ayat 74. Ayat 73, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan adanya perkataan pemimpin-pemimpin Yahudi yang melarang kaumnya menyatakan kepercayaan mereka kepada orang lain yang bukan Yahudi, bahwa kenabian itu boleh saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain selain orang Yahudi, sebab jika hal itu dikatakan kepada umat Islam, tentu umat Islam akan menjadikannya alasan untuk menguatkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang diutus oleh Allah dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan orang Yahudi. Sikap semacam itu timbul karena orang-orang Yahudi itu memang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mengutus seseorang rasul biarpun tidak dari kalangan bangsa Yahudi, tetapi mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah karena kesombongan dan kedengkian mereka. Bisa dilihat nanti di surat 61 ayatnya ayat 6. Sesungguhnya petunjuk yang baru diikuti itu ialah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa petunjuk itu tidak hanya untuk satu bangsa tertentu di antara hamba-hambanya. Nanti dilihat di surat 49 namanya Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18, bagaimana petunjuk umat ini untuk berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pahami Al-Quran 114 surat 6236 ayat ya, dengan cara metode bafat, baca, fahami, amalkan dan dakwahkan. Surat 16 ayat 125 sampai ayat 128 dengan cara santun, dengan cara lemah lembut, dan juga dengan cara yang hikmah. Mudah-mudahan umat Islam mampu untuk mengamalkannya. Petunjuk itu disampaikan melalui nabi-nabi yang diangkat oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan sesat dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya.
maka tipu daya ahli kitab tidak akan memberi pengaruh sedikit pun kepada orang muslim, dan tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah terhadap nabi-nabinya. Kerasulan itu adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang berada di dalam kekuasaannya secara mutlak. Allah Maha Pemberi dan Maha Mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan karunia-Nya, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 269. Ilmu hikmah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan warasatul anbiya, surat 35 ayat 28 sampai 35. Amin ya rabbal alamin. Dalam pernyataan ini terdapat peringatan bahwa orang-orang Yahudi telah mempersempit pengertian tentang karunia Tuhan yang Maha Esa, karunia Tuhan yang Maha luas. Karunia Allah sangat luas dan rahmatnya diberikan secara merata menurut kehendaknya. Ini merupakan bantahan terhadap tuduhan ahli kitab yang mengatakan bahwa kenabian dan kerasulan itu hanya bagi orang-orang Bani Israel saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka ikutilah pemahaman yang universal, jangan yang sempit. Jadi kalau pemahamannya sempit nanti dapatnya sedikit, tapi kalau pemahamannya luas maka dapatnya luas seperti samudra lautan yang penuh dengan air, yang penuh dengan tambang dan barang-barang yang berharga. Itulah lambang ilmunya umat Islam itu harus seperti ilmu lautan. Mudah-mudahan kita, keluarga besar kita, dan seluruh para siswa-siswi kita, para sahabat-sahabat guru di bumi menjadi guru-guru yang merdeka, yang robani, bapak ibu yang robani, dan siswa-siswi kita yang robani pula. Di surat Ali Imran ayat 79, yaitu generasi yang taat kepada Allah, taat kepada Islam, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga cinta tanah airnya dengan mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nanti para pahlawan-pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mereka akan berbahagia melihat langkah-langkah kita, gerakan-gerakan kita yang khair, ya, bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 169 sampai ayat 174. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak mutlak untuk mengutus nabi dan rasul sesuai dengan keadilan dan rahmatnya. Kemudian kita ke ayat 74. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi adalah suatu karunia Allah semata. Karunia Allah sangat luas dan rahmatnya merata pada setiap hambanya. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi Allah dalam memberikan karunia itu. Maka Allah berhak untuk menambah rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya sesuai dengan keadilannya. Tidak seperti pendapat ahli kitab bahwa rahmat Allah dan karunia-Nya itu untuk mereka saja. Ini namanya pendapat yang kerdil, pendapat yang sempit. Ya, jadi umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang ada di jagat raya ini adalah umat-umat yang terbaik, walaupun berbeda-beda partai, walaupun berbeda-beda organisasi, mereka semua adalah saudara-saudari kita. Jadi ingat bahwa Indonesia ini bisa merdeka
itu bukan karena berdua, tapi karena bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti bisa panjenengan lihat di surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 18, sehingga mudah-mudahan bumi kita ini, warga NKRI ini, menjadi bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila bermaksiat, mudah-mudahan bertaubat sehingga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian, Allah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas untuk mengutus nabi menurut kehendaknya. Jika Allah mengutus seorang nabi dari satu bangsa tertentu, hal itu semata-mata karena limpahan karunia dan rahmatnya semata. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang pada dasarnya adalah sama. Tidak ada seorang pun yang melebihi orang lain kecuali karena iman dan takwanya. Keutamaan itu hanyalah datang dari Allah yang diberikan kepada seseorang menurut kehendaknya. Makanya marilah kita belajar berbangsa-bangsa, bernegara, beraneka suku, beraneka bahasa. Marilah kita belajar, ya, belajar dari yang baik dan ikutilah yang terbaik. Surat 39 ayat 17 sampai ayat 18. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan membawa kita nanti ke surga. Surat 39 ayat 73 sampai 75, ya. Dan juga kita doakan umat yang hatinya masih mati, umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan memberi hidayah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan umat yang hatinya sakit, yang masih biasa berbicara dusta, yang masih biasa mengingkari janji-janjinya, yang biasa berkhianat, mudah-mudahan mau ikut aksi, yaitu ruhul jihad dan hijrah ke peradaban Islam yang lebih rahmah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikannya hijrah untuk senantiasa berkata yang benar, menepati janji-janjinya dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, ya Allah, berikan mereka panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami ya Allah untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, siswa-siswi kami, dan sahabat-sahabat guru di bumi, sahabat-sahabat presiden di bumi, sahabat-sahabat para menteri di bumi, Bapak polisi, Bapak TNI, Bapak Polri, dan kawan-kawan nelayan, dan juga para seniman, dan juga para buruh tani, dan TNI semuanya ya Allah, warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan muslim ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doa'ana ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.